ketika ketika Bapak Ibu tidak melakukannya. Nah, itu yang agak sulit jadinya. Kalau tidak melakukan berarti ngarang-ngarang gitu kan, ngarang-ngarang itu lebih sulit gitu kan. Tapi kalau memang melakukan saya yakin itu tidak akan sulit. Tinggal menceritakan aja, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Ibu alami. Dan tentu idealnya ketika saat OJT ini kan Bapak Ibu juga kan ada coach-nya, ada mentoringnya, ada dilakukan seperti itu Bapak Ibu? Ada coaching-nya kan ya, Pak Hardi, ada coach-nya ya, Ada. ada mentornya saya kira. Ada. Nah itu, karena yakin makanya mohon maaf nih Bapak Ibu terganggu ya kalau di rumah kayak begini. Karena ada mentornya, ada coachnya, saya kira itu yakin ini terlaksana. Jadi Bapak Ibu tinggal menuangkan aja ke dalam bentuk naratif ya, di bagian kedua ini. Kemudian di bagian kedua juga ini jadi ada empat hal yang menjadi eh, subbab ya, subbab 2 ini yang terkait dengan laporan pengembangan tadi, pengembangan koleksi, kemudian laporan pengorganisasian informasi dan praktik penyediaan layanan jasa, kemudian ini dia, laporan praktik pemanfaatan teknologi informasi dan praktik peningkatan minat gemar membaca. Semuanya formatnya sama. Gunakan 5W1H. Seperti itu. Nah, bab 3-nya udah selesai, saya kira tinggal kesimpulan. Satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan, terkadang kita bias antara kesimpulan dengan kesimpulan dengan ringkasan gitu ya. Itu suatu hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Antara ringkasan dengan kesimpulan. Kalau ringkasan itu kan hanya mengambil bagian-bagian tertentu diringkas gitu. Nah, kalau kesimpulan tuh menurut saya tuh berbeda. Kesimpulan ambil contohnya kayak beginilah. Ada kondisi saya tidak suka pedas. Saya tidak suka saya tidak suka pedas, saya tidak suka asam. Hal-hal yang asam-asam gitu ya. Nah, kemudian saya makan rujak. Ini fakta yang pertama kan saya tidak suka asam, saya tidak suka pedas. Kemudian fakta yang lainnya mengatakan bahwa saya makan rujak. Rujak itu di dalamnya ada buah yang asam dan ada sambal yang pedas. Kemudian yang berikutnya itu saya sakit perut. Jadi kalau hanya mengatakan saya tidak suka asam, saya tidak suka pedas, saya makan rujak, saya sakit perut. Itu namanya ringkasan. Ringkasan itu. Tapi kalau kesimpulan gimana? Kalau kesimpulan tuh begini, karena saya tidak suka asam, saya juga tidak suka pedas, karena saya kondisinya lagi panas dan tergiur dengan memakan rujak, akhirnya saya makan rujak. Karena makan rujak itu akhirnya saya sakit perut. Nah itu kesimpulan gitu. Lebih kurang kan seperti itu ya. Jadi ada menghubungkan antara fakta-fakta, data-data yang ada menjadi satu simpulan. Dengan kata lain kan kalimat begini, saya sakit perut karena saya makan rujak, kan kayak gitu kan. Nah, dari kesimpulan inilah yang akan menjadi bagus, akan mempermudah untuk menuliskan rekomendasi. Nah, karena kesimpulannya bahwa dengan memakan rujak saya itu saya sakit perut itu karena makan rujak, maka rekomendasinya pertama, saya jangan makan rujak. Kayak begitu. Hindari untuk makan rujak. Gitu ya. Itu bisa rekomendasi yang pertama. Kemudian rekomendasi yang kedua, bisa juga kalau memang ingin akan makan rujak juga, maka
perkuat bagaimana caranya Bapak biasakan untuk saya biasakan untuk mengkonsumsi yang pedas. Itu kan perlu proses. Ada loh orang yang asalnya tidak suka pedas akhirnya menjadi suka banget pedas karena apa? Karena dia kan membiasakan diri. Makan pedasnya mungkin kadarnya sedikit, lama ditambah, ditambah, ditambah. Seperti itu. Jadi menurut hemat saya di bab penutup ini buat dulu kesimpulan karena dengan kesimpulan itu akan lebih tepat menyusun membuat rekomendasi. Rekomendasinya ini kepada siapa ini? Tadi saya katakan, apakah saya yang harus menghindari makan rujak atau saya harus membiasakan diri dengan rasa pedas dan Nama itu asam itu? asam mo, namanya apa sih anu nau? Anu yang ya, marah ke mamanya. Melu para. Oke, terima kasih Pak Kiwanian. Kiwaniwan. Ya, apa namanya? Ya, bisa jadi rekomendasi ini bisa kepada diri kita sendiri, bisa juga pada orang luar. Dalam hal ini rekomendasinya itu bisa Bapak Ibu arahkan untuk berbagai hal. Kesimpulannya kan kayak gini. Sebagai contoh mungkin ya dari apa yang Bapak Ibu sudah paparkan di bab 2 itu, simpulannya madrasah Bapak Ibu ya, madrasah A dari orientasi di atas maka madrasah ini masih perlu ditingkatkan dari sisi sarana prasarana misalkan. Kesimpulannya itu dari orientasi di atas maka madrasah ini masih membutuhkan sarana prasarana untuk pengembangan koleksi. Nah, ketika sudah ada kalimat seperti itu maka rekomendasinya itu adalah kepada kepala madrasah misalkan. Kepala madrasah diharapkan untuk bisa menganggarkan penyediaan sarana informasi berupa apa. Dan itu bagusnya konkret real. Nah, itu kalau ke kepala madrasahnya. Apa mau melihat dari sisi orangnya, sarananya mungkin ada tapi belum optimal. Sebagai contoh mungkin di situ sudah ada LCD, sudah ada card reader, sudah ada segala macam lah di perpustakaan itu. Tetapi itu belum optimal karena belum ada yang mengoperasionalkannya. Nah, tadi secara sekilas di awal misalkan Pak Hardi itu menyampaikan ada pekerjaan yang memang menjadi domain Bapak Ibu sekalian, ada yang menjadi domain petugas perpustakaan. Nah, itu kan petugas perpustakaan. Nah, untuk mereka bisa melayani secara baik itu bisa jadi Bapak Ibu mungkin melakukan BIMTEK, melakukan workshop, melakukan pelatihan sederhana atau apa terkait dengan pemanfaatan alat yang ada. Itu kan rekomendasinya bisa diarahkannya ke sana. Jadi sekali lagi kalau menurut satu kata kuncinya itu adalah bagaimana keterkaitan antara simpulan itu dengan rekomendasi itu harus nyambung, harus inline. Kesimpulan itu juga diambilnya berdasarkan paparan yang ada di atasnya itu tadi. Ketika sudah disampaikan ini fakta-fakta kan kalau di bab 2 itu kemudian disimpulkan di bab 3 dari simpulan itu muncul rekomendasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya di daftar pustaka saya kira semuanya juga udah maklum apa yang Bapak Ibu sampaikan ini harus disebutkan sumbernya dari mana sebagai kondisi atau orang sebagai yang pelaku kejahatan kelakuti itu maksudnya begini, kita tidak melakukan hal yang kriminal secara langsung, tidak merampok, tidak mencopet, tidak apa, tetapi merampok, mencopet, mengakui dari sisi akademis. Nah, ini juga kan termasuk di dalam kejahatan keras putih. Artinya plagiarisme ya. Mengutip tanpa menyebutkan sumber itu termasuk dari kejahatan juga. Teman teknologi sudah semakin berkembang,
Saya mengharap atau saya mengingatkan mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali apa kalimat gara-gara tidak mencantumkan apa namanya sumbernya, karena itu masuk dalam apa namanya banyak sekali. Termute itu Pak. Oke, iya, sempet ya inilah teknologi itu kayak gini. Udah bisa masuk lagi ya? Terlempar. Itulah kadang-kadang Sekali kayak jaringan ini Pak. ya di saya juga apa ya kayak begitu. Apa saya rasanya pakai bandwidth yang unlimited tapi tetap aja Pak. Ya, namanya teknologi seperti itu. Oke, jadi apa kembali ke tadi masih bisa ngelihat tayangan saya Bapak Ibu atau udah nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya? Rekomendasi tadi bagaimana, Pak? Ya, sebentar lagi. Oke, udah kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, udah. Ya, rekomendasi itu tadi. Jadi apa kalau dirunut secara keseluruhan, apa namanya di bab 2 itu kan bercerita tentang fakta-fakta atau hal-hal yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu kan ya. Kemudian di bab 3 itu simpulkan itu tadi sebagaimana saya sudah contohkan, tunjukkan fakta-fakta yang ada, apa keterkaitannya, ketika sudah keterkaitannya apa namanya diperoleh, maka itu yang disampaikan. Kalau boleh saya ulang tadi, adalah fakta saya tidak suka asam, fakta saya tidak suka pedas, fakta saya memakan rujak, dan fakta juga saya sakit perut. Nah itu kan dibuat kalimat, karena perut saya tidak tahan dengan pedas dan asam, padahal kondisinya sangat panas pada waktu itu sehingga tergiur untuk makan rujak. Nah, karena makan rujak itu akhirnya saya sakit perut. Nah, jadi kesimpulannya adalah sakit perutnya saya itu karena saya tidak tahan dengan asam dan pedas. Rekomendasinya bagaimana? Rekomendasinya adalah karena hindari untuk makan pedas. Kan itu yang rekomendasi. Nah, atau bisa juga dari sisi yang lain. Sisi yang lainnya apa? Kalau memang ingin makan rujak, bagaimana saya harus bisa bertahan, harus bisa perut saya ini bisa terbiasa dengan kondisi asam dan pedas. Caranya gimana? Latih perutnya. Mungkin makan sambal asalnya makan asalnya menghindari sambal, sekarang ini makanlah sambal walaupun pedesnya level 1 misalkan. Kemudian secara berkala jadi level 2, level 3 dan sebagainya. Besarnya apa yang kita lakukan itu kan hasil dari kebiasaan. Itu ya untuk rekomendasi. Kemudian untuk daftar pustaka tadi sudah saya sampaikan secara panjang lebar juga bagaimana Bapak Ibu memberikan apresiasi kepada punya teori, punya statement. Jangan sampai statement orang lain dianggap oleh statement kita, karena kalau itu dilakukan maka dikategorikan dalam plagiarisme atau pencontekan tanpa menyampaikan sumbernya. Yang terakhir ini lampiran itu ada foto-foto praktek, silakan. Mungkin bukti-bukti dokumen dan sebagainya silakan ditampilkan. Kalau mau ada video itu akan lebih bagus. Kalau ada surat pernyataan dukungan itu juga lebih bagus. Silakan. Jadi lampiran itu keberadaannya adalah bukti-bukti yang bisa mendukung terhadap apa yang Bapak Ibu uraikan gitu kan ya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin didiskusikan, kami silakan. Mohon maaf Pak ini sedikit silakan. bertanya.
Di Ya. bagian pembahasan itu berarti selain diuraikan rencana kita, berarti kita sampaikan terkait dengan kegiatan praktek kita kemarin, siapa narasumbernya, seperti itu Pak atau bagaimana? Iya, kalau memang ibu-ibu kegiatannya apa? Mohon maaf, Bu. Banyak praktek, ada yang praktek membuat katalog kayak gitu Pak. Nah, Nah itu iya, berarti iya, kita sampaikan siapa narasumbernya, kemudian apa materinya juga di situ Pak. betul. Menurut saya seperti itu sebagaimana uraian di sini Oh, 5W baik. 1H. Artinya what-nya itu apa? What-nya itu adalah pembuatan katalog Ya, misalkan seperti itu siapa ya, Bu ya. narasumbernya? Kemudian where-nya itu di mana? Dilaksanakan di madrasah apa gitu kan ya, atau mungkin di hotel apa kalau misalkan ternyata di hotel atau di mana gitu ya. Kemudian kapan dilaksanakannya, pada tanggal sekian tanggal tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kemudian who-nya. Nah ini terkait dengan who itu artinya siapa yang mengarahkan, siapa yang Berarti terlibat, itu ada dua di situ. Di situ ada dua. Pengembangan katalog itu diikuti oleh siapa, kemudian yang mengajarinya siapa, narasumbernya kan Pak seperti ya. itu, Bu. Narasumbernya siapa gitu. Caranya bagaimana? How-nya itu kan. Caranya itu dengan praktek langsung, dengan workshop, dengan apa dan sebagainya. Jadi insya Allah nggak sulit, Bu. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Yakin sekali karena hanya menceritakan aja apa yang sudah Bapak Ibu alami gitu kan. Jadi seperti itu Ibu Dewi, Baik mudah-mudahan Pak. bisa membantu ya. Untuk yang ini Pak, apa namanya? Mohon maaf Pak, saya lanjut sedikit. Ya silakan Bu. Ini terkait dengan lampiran-lampiran ini kan, Ya. foto-foto praktek. Itu kawan apa berarti hasil screenshot kita saat praktek bisa di situ kita Bisa. lampirkan, kemudian bisa tidak untuk tugasnya kan memang kita sudah kirim ke lewat assignment kan. Nah, tapi kan masih kita simpan filenya. Nah, jadi tidak perlu foto gitu, kita hanya copas saja tugas yang sudah dikirim di assignment, kemudian kita taruh di bagian lampiran gitu, Pak. Iya, nggak masalah Bu, nggak apa-apa, Baik. nggak apa-apa seperti itu. Nah, tinggal kata kuncinya itu adalah, nah ini kan fungsinya, bagaimana Bapak Ibu menjelaskan, bagaimana Ibu Dewi menjelaskan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian tersebut, dan itu tentu disampaikannya pada saat presentasi gitu. Nah, kan seperti itu Bu ya. Jadi yakinkan kepada penguji bahwa Bapak Ibu itu sudah melakukan kegiatan selama OJT itu, kegiatannya seperti apa, dan kegiatannya itu berjalan dengan baik, sukses, dengan ditunjang oleh bukti-bukti. Buktinya ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan sebagainya. Gitu. Sedikit Pak Aden. Ya silakan Pak. Begini Pak, pertanyaan Ibu Dewi tadi itu sebenarnya apakah yang kita tuangkan di bab 2 itu adalah kegiatan kita di pelatihan ini? Artinya kegiatan misalkan praktek pengembangan koleksi, itu kan kita pernah mendapatkan materi itu di pelatihan ini. Apakah itu yang kita bahasakan di laporan ini atau action plan yang kita lakukan di madrasah kita gitu. Madrasah kita masing-masing. Ya, itu sebenarnya pertanyaannya Ibu Dewi. Jadi dia gitu. mengatakan itu ya, makasih Pak. Mohon penjelasannya Pak Den. Ya. Kalau menurut hemat saya, karena ini judulnya juga laporan OJT, Pak. Jadi yang dilaporkan itu action Bapak Ibu ketika berada di tempat kerja. Nah, itu. Masih di mute Pak Hardi. Bisa dua-duanya begitu Pak ya. Berarti bukan di pelatihan ini kan Pak? Ya. Bukan yang di pelatihan ini, yang kita lakukan di madrasah kita. Iya. Ya, kalau menurut saya dan sesuai dengan judulnya ini kan laporan OJT. Kalau pada saat Bapak Ibu ikut pembelajaran, kemudian ada praktek pengembangan koleksi, itu kan
bagaimana mempelajari untuk mengembangkan koleksi tersebut. Itu kan bagian dari kegiatan IST kan. Nah, Iya. yang ini makanya di sini juga disebutkan nih kalau di awal. Nah, ini laporan pengembangan koleksi perpustakaan madrasah, dokumen hasil praktek berupa rencana kerja action plan, program pengembangan koleksi perpustakaan. Berarti kan ini yang dilakukan pada Iya. saat OJT ya. Iya, pada Kan tempat seperti bekerja itu kita. ya. Jadi Iya. jawabannya Hmm. sangat jelas saya kira di situ. Hanya yang saya buat Jadi seperti itu, Pak Den. Yang saya buat itu di madrasah saya, bukan di pelatihan ini. betul. Iya, iya. Karena pertanyaannya Ibu Dewi tadi itu seperti itu pertanyaan yang dia tanyakan. Jadi yang saya tanyakan itu memang saya paham untuk isi pembahasan itu Pak terkait dengan rencana kerja kita di perpustakaan masing-masing. Tapi kan tadi saya mendengar disampaikan juga kegiatannya selama praktek itu seperti apa. Nah makanya saya tanyakan apakah bisa dua-duanya disajikan di situ, laporan untuk materi untuk prakteknya kemarin. Kemudian baru rencana kerjanya itu disampaikan di situ. Iya, kalau memasukkan Dua-duanya gitu memasukkan pada saat pelatihan itu di situ juga menurut saya tuh sebagai laporan kita sebagai kalau kita sudah sebagai pengantar ya nggak masalah. seperti itu maksud Jadi saya Pak. artinya begini, mungkin ingin menunjukkan bahwa saya melakukan pengembangan koleksi ini berdasarkan apa yang sudah dipelajari pada gitu, saat Pak. pelatihan kayak begini. Ya asal jangan asal jangan jomplang Bu. Maksudnya itu melaporkan pada saat pelatihannya lebih banyak daripada pada saat eksnya. Kan kayak gitu loh. Itu maksudnya. Jadi Baik, lagi seperti yang saya tadi katakan, jangan sampai pendahuluannya lebih panjang daripada isinya gitu kan. Yang sunnahnya lebih banyak daripada yang wajib gitu loh. Jadi kalau untuk menghantarkan itu saya kira nggak ada masalah, silakan aja. Dan saya kira begini ya Bapak Ibu, dengan informasi di awal tuh 7 halaman itu dengan loading konten seperti ini, saya kira kalau mau diikuti jangan-jangan ini akan panjang Bu. Jadi artinya dalam hal ini gini, menurut saya itu yang terkadang kita terjebak dengan kebiasaan kalau menurut saya. Kebiasaan itu laporan tuh harus banyak gitu loh. Menurut saya tuh enggak. Saya termasuk penganut yang tidak seperti itu. Laporan itu tidak usah banyak. Jelas itu yang paling pentingnya. Banyak tapi kalimatnya juga berbunga-bunga yang akhirnya juga salah memahami, saya kira itu perlu dihindari. Bergunakan kata yang efektif, efisien gitu kan ya, tidak terlalu berbunga-bunga itu tadi gitu. Menurut saya itu seperti itu. Kalau itu tadi kalau dilakukan ini dengan load 5 laporan terkait dengan OJT ini, wah mestinya lebih dari 7 halaman itu mudah sekali karena akan bercerita. Masing-masing berbicara tentang 5W 1K, coba bayangkan. Kapan, di mana, siapa, bagaimana, kenapa dilakukan ini dan sebagainya. Itu saya kira banyak sekali. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Kemudian Pak Aden, apa yang akan kita presentasikan nanti? Ya. Nah itu. Jadi, sebelum menjawab ini mungkin saya beri kesempatan itu ke Ibu Umi ya. Ini Bu Umi baru silakan Bu Umi. Mohon maaf sebelumnya Pak, karena tadi saya juga ada aktivitas mengajar sebentar. Mungkin action plan itu berarti kan perencanaan ya Pak. Jadi apa yang kita tuangkan dalam laporan tadi berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah kami terima di
pelatihan dan untuk selanjutnya di madrasah itu berupa rencana ya Pak ya, atau bagaimana Pak? Artinya baru akan kita dalam bentuk perencanaan setelah kita melaksanakan mengikuti kegiatan OJT tadi Pak, atau seperti itu Pak? Mohon. Ya, yang saya pahami begini Ibu, tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa ini kan laporan, di artinya sesungguhnya ini konten dari laporan ini adalah hal-hal apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat on the job training terkait dengan 5 hal. Yang pertama terkait dengan pengembangan koleksi, yang kedua terkait dengan praktek pengorganisasian informasi, terkait dengan praktek penyediaan layanan jasa, terkait dengan pemanfaatan teknologi, dan terkait dengan praktek peningkatan minat dan gemar membaca. Nah, idealnya pada saat Bapak Ibu kan sudah dibekali ya bagaimana caranya melakukan peningkatan minat baca, pemanfaatan teknologi dan sebagainya. Nah, dari yang Bapak Ibu sudah serap itu, sudah diajarkan kepada Bapak Ibu itu, bagaimana Ibu mempraktekannya di tempat di madrasah Ibu. Nah, ketika sudah dilakukan oleh Ibu di madrasah itu, tinggal menyampaikan ke kami bahwa kami sudah melakukan pemanfaatan teknologi untuk perpustakaan madrasah, caranya seperti ini, nama kegiatannya seperti ini, orang yang terlibatnya ini, tempatnya di sini, waktunya kapan dan sebagainya. Jadi seperti itu, Bu. Nah, jadi action plan yang dimaksud itu mestinya disusun pada saat sebelum OJT itu akan dilakukan. Nah, kan seperti itu. Nah, kalau saya juga maklum terkadang dengan kondisi seperti ini mungkin belum dilakukan. Tetapi paling tidak setidaknya harus sudah dimulai. Sebagai contoh begini, untuk pemanfaatan teknologi informasi misalkan belum dilakukan misalkan, tetapi paling tidak mulailah bahwa ya walaupun kegiatan itu baru awalnya dalam melaksanakan praktek pemanfaatan teknologi informasi ini, kami sudah melakukan misalkan focus group discussion atau apa gitu loh, kan bisa dimulai walaupun baru satu langkah gitu kan ya. Tetapi itu idealnya harus ada tercantum di dalam action plan. Karena memang kita juga harus mengakui dalam waktu berapa, 1 bulan atau berapa lama kemarin OJT-nya Bapak Ibu? Berapa hari Pak Hardi? Untuk satu bulan. materi itu 1 hari, Pak. Nah, kan satu materi 1 hari kan. Artinya itu ya rada-rada mustahil ya. Paling tidak semua aspek itu kalau harapan saya Bapak Ibu bisa menunjukkan walaupun tadi Bapak Ibu punya 10 langkah, ini baru setengah langkah, sampaikan aja setengah langkah. Karena untuk berikutnya itu saya akan melakukan ini. Itu sudah terprogram. Kita tidak melakukan ini, tidak melakukan ini kan kurang bagus menurut saya. Contohnya itu tadi, saya secara konkret real, saya berikan contoh. Untuk praktek pemanfaatan teknologi informasi. Mungkin belum ada actionnya yang secara konkret clear, tapi paling tidak ada pembahasannya dulu. Atau ada diskusi dengan kepala madrasahnya atau apa. Tapi tunjukkan dulu bahwa Bapak Ibu sudah memulai itu. Jangan sampai belum terfikirkan apalagi, jangan sampai lah. Makanya lagi-lagi dalam hal ini tunjukkan kepada penguji bahwa Bapak Ibu itu sudah melaksanakan tugas walaupun dalam tahap mana. Itulah yang nanti akan dipresentasikan. Begitu Ibu Umi, mudah-mudahan bisa membantu gitu kan ya apa yang disampaikan ini. Ada lagi Bapak Ibu atau ada respon dari Bu Umi? Cukup Pak,
kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tidak ada lagi. Kalau Pak. tidak ada, saya ingin menambah. Ya, silakan, silakan. Saya Pak, Dengan Ibu ini siapa nih? Saya belum. Bu Naharia Pak. Ya, Ya, silakan. mohon maaf ini Pak, karena signal saya juga lagi putus-putus ini. Ini kembali lagi ke materi yang ini Pak, bab 2. Tentang perpustakaan. Ya, silakan Bu Naharia. Ya, Jaringan saya jelek ini Pak. saya bisa dengar Bu, saya bisa dengar. Halo. Oh, ya Allah. Iya, saya bisa dengar Bu. Ibu dengar saya? Terlempar kayaknya lagi. Aduh, ya Jaringannya memang kurang kayak. bagus. Atau ini aja Bu, di apa? Coba dituliskan di chat, di chat. Coba Ibu ketikkan biar saya baca. Nanti apa saya respon apa kalau sudah di chat. Ya, sementara menunggu kembalinya Ibu Halo. Naharia. Ya, Ya, Pak. Ya mohon ya, maaf ini Pak, silakan. jaringan tuh jelek Ya. Pak. Kembali ke materi. Rusak lagi suaranya. Minta maaf Pak, baru masuk ini tidak bagus jaringan Pak. Iya. Saya kalau sudah Dua-duanya Sulawesi Kalau Barat itu Pak Den. sudah seperti itu saya nggak bisa Iya, Pak. komen, Pak. Ya, makasih Iya, Pak. betul. Saya alhamdulillah pernah berkunjung ke Min 1 Majene. Oh iya, jadi Jelek sekali jaringan. Ya, lanjut aja barangkali Pak Den. Jaringannya Iya. kurang bagus. Saya sudah makan ikan terbang, Pak. hai. Enak Pak adik. Ya. Mudah-mudahan sampai ke Mudah-mudahan bisa memang biar memang dirasa perlu karena memang ya kondisi jaringan ya kayak begini, mau gimana lagi. Baik, Bapak Ibu, mungkin apa ada lagi selain Ibu Naharia, ada siapa yang ingin menyampaikan atau sudah dirasa cukup? Saya masih ada satu slide lagi yang mungkin disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Satu lagi mungkin Bapak. Halo. Silakan. Jelas sekali jaringanku Ya. Pak. Iya, Ibu di chat aja, Bu. Nih, Bu, di chat Okti aja, mau Bu. bertanya, Pak. Okta. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu Octavia. Ya Bapak. Kan ini terkait dengan praktik OJT yang kemarin itu. Sebelumnya kan kita sudah dikasih materi di pelatihannya, misalnya nih Pak ya, di praktik pengorganisasian informasi. Nah, untuk di materi pertama itu kita diberikan tugas untuk mengkatalog buku, Bapak. Kemudian di praktik OJT itu kita hanya diminta untuk mengklasifikasikan kelas bukunya saja, Bapak. Nah, kemudian untuk pembuatan laporannya, apakah kita nanti untuk rencana plan-nya, itu apakah boleh kita lampirkan hasil katalogisasi yang sudah kita lakukan atau hanya pengklasifikasian buku saja sesuai dengan laporan praktik yang sudah diarahkan kemarin oleh Bapak narasumber di praktik pengorganisasian informasinya Bapak pas OJT. Ya, menurut saya laporkan aja keduanya, Bu. Artinya apa? Artinya kan dalam hal ini kita itu ingin mengetahui bahwa target pembelajaran itu bisa terlaksana secara baik gitu ya. Bapak Ibu membuktikan bahwa teori yang sudah diberikan itu bisa Ibu lakukan walaupun baru tahap seberapa gitu ya. Untuk pengembangan berikutnya kan nanti membutuhkan waktu. Apalagi tadi kan disebut-sebut waktunya cuma 1 hari untuk satu kegiatan, bukan menurut saya itu ini ya, tetapi disampaikan aja keduanya. Jadi kami sudah melakukan ini, tapi ke depan kami akan terus mengembangkan dengan cara begini-begini, lebih kurang kayak begitu.
Jadi itu elegan nanti laporan Ibu. Saya sudah bisa melakukannya dan ke depan itu saya punya progres, punya rencana untuk melakukan lebih lanjut seperti apa gitu. Nah, itu yang akan yang menurut saya itu akan menjadi poin bagi penguji itu adalah meyakinkan bahwa Bapak Ibu itu tahu, Bapak Ibu itu mampu, dan Bapak Ibu juga punya rencana untuk mengembangkan. Itu yang paling penting menurut saya. Baik. Cukup jelas ya, Bu Oktavia? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ya untuk menghemat waktunya. Ini udah saya kepanjangan barangkali ini melakukan pembimbingan secara teorinya itu. Jadi saya ingin terakhir ini masih bisa melihat tayangan Bapak Ibu? Bisa Pak. Masih, Bapak. Oke, ya. Jadi saya ingin bercerita nih tentang bagaimana strategi presentasi. Oh, ini ada yang belum dibuka. Oke, saya ini. Oke. Jadi ada 7 strategi dari pelaksanaan presentasi. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu buat presentasi sesimpel mungkin. Apa yang tadi saya sampaikan ini agak sulit, terus terang aja saya membuat penampilan yang eye catching. Sepertinya saya tidak suka dengan slide contohnya seperti ini. Saya lebih suka slide itu seperti ini. Jadi slide itu cukup simbol, cukup gambar, karena kalau dengan kondisi seperti ini akan mendorong para audien untuk mendengarkan kita. Kalau modelnya seperti ini, maka audien akan membaca duluan. Kan seperti itu anunya, kata kuncinya di situ. Jadi kalau dipaparkan seperti ini, jadi kan audien membaca. Tapi kalau seperti ini masih bertanya-tanya, ini apa yang melingkar merah, putih, kuning, biru, hijau, dan sebagainya, apa maksudnya. Nah, maka dibuat satu-satu. Ini jadi presentasi itu harus sesimpel mungkin, tetapi juga harus solid dan clear. Ada rumusan yang disampaikan oleh namanya itu Kawasaki kalau nggak salah, ujungnya di orang Jepang. Ada rumusan 10 20 30. 10 20 30 itu artinya apa? Buat slide tidak lebih dari 10. Walaupun ini sangat kondisional ya. Buat slide tidak lebih dari 10. Kemudian buat font itu jenis ukuran huruf ini tidak kurang dari 20. Dan sampaikan presentasi itu jangan lebih dari 30 menit. Kenapa? Ini menurut penelitian Rai Kawasaki namanya. Rai Kawasaki itu, kalau kita presentasi lebih dari 30 menit, orang itu jenuh. Walaupun ini sekali lagi sangat kondisional. Berapa banyak yang akan didiskusikan. Tapi secara umum seperti ini. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak Ibu harus mengatur kecepatan bicara. Terlalu cepat bicara, mohon maaf ya, kalau saya lihat atau terkadang ibu-ibu itu bicaranya tuh cepat banget, gitu. Jadinya orang tidak paham juga dengan yang disampaikan itu karena terlalu cepat. Jadi harus diatur temponya. Kapan ada penegasan, kapan ada pelan, kapan ada kenceng dan sebagainya. Yang isinya itu menjelaskan masalahnya apa, solusinya bagaimana, solusinya apa dan caranya bagaimana. Sampaikan terhadap 3 hal tersebut. Kemudian kalau Bapak Ibu ini khususnya kalau menyampaikan presentasi secara langsung, kalau memang Bapak Ibu dirasa perlu untuk buat kartu petunjuk, contekan ya, istilah kasarnya contekan,
buat aja, silahkan sampaikan. Jadi jangan terjebak dengan Bapak Ibu membaca slide, itu yang pertama. Yang kedua, jangan terjebak dengan membaca teks di buku. Tetapi buat catatan ringkas yang selanjutnya itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menjelaskan secara langsung. Keluar dari pikiran Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah berbicara clue. Kemudian berikutnya setelah clue itu lakukan respon stimuli. Jangan satu arah Bapak Ibu menyampaikan, sesekali sapa, sesekali tanyakan, gimana pendapatnya, apa yang ingin ditanyakan lebih lanjut dan sebagainya. Itu kan ada stimulus dan respon. Ketika ditanyakan kita jawab. Ketika tidak mungkin kita tidak terlalu paham, share juga ke yang lain. Aduh, siapa pendapat yang lain? Silahkan sampaikan. Seperti itu ya. Kemudian intonasi juga harus jelas. Tadi saya katakan kapan harus pelan, kapan harus kencang, kapan harus dibaca secara perlahan, kapan harus dibaca dan sebagainya. Ini untuk menarik perhatian. Yang berikutnya itu adalah sprint view itu. Bapak Ibu tidak bisa ya, cuma di sini kalau di sini saya kan cuma melihat satu titik aja kamera. Kalau secara langsung kan ada kan baiknya sisi kiri, sisi kanan, bagian depan, bagian tengah, bagian depan, bagian belakang itu juga harus menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Jangan karena yang sebelah kiri itu ada yang cakep gitu loh. Jadi Pak Amali itu ngelihatnya ke sebelah kiri terus itu. Yang sebelah kanan pada kabur nih Pak nanti kalau kayak begitu. Jadi harus ada sprint view ya. Pandangannya itu harus dibagi, diatur ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang dan sebagainya. Satu lagi tambahannya ini kan kalau pola yang pola yang secara langsung. Kalau pola yang seperti sekarang ini, yang mutlak Bapak Ibu harus pelajari itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menguasai alat-alat teknologi. Mastering tool teknologi. Bapak Ibu besok pasti akan diminta untuk share screen. Pelajari dari sekarang, di mana share screen itu. Caranya bagaimana. Itu pelajari paling tidak minimum itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai mau share screen, nanya dulu, di mana nih cara nge-share screen-nya? Pelajari dari sekarang, sama Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya misalkan mau menayangkan video. Kalau Bapak Ibu menayangkan video, kemudian tidak dicentang untuk sound-nya, tetap nggak akan keluar. Sebagai contoh secara konkret real saya akan saya tunjukkan. Ini saya stop dulu, kemudian saya share lagi. Nah, oke, saya pakai advance. Oke. Iya, kemudian share. Nah. Oke. Kelihatan pertayangan saya Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menayangkan video di ketika share screen itu muncul ketika share screen diklik itu di sebelah bawah kiri ada share sound. Itu harus dicentang. Sebab kalau tidak dicentang maka tidak akan keluar suaranya. Nah itu sebagai salah satu contoh bagaimana Bapak Ibu harus menguasai alat yang akan digunakan. Jangan sampai sebelum ini nanya-nanya dulu, nyari anaknya dulu atau nyari temannya dulu, ini gimana